Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Kemenkes, bertemu kembali di podcast ASN. Kali ini kita akan berdiskusi menarik tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di khususnya di lingkup kesehatan. Baiklah, sebelum kita mulai diskusinya, perkenalkan saya sebagai host Vicky Marhama, asisten apoteker terampil dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan. Bersama kita sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa dari berbagai instansi yang berbeda-beda. Pertama ada Kak Adni Tamara, perawat terampil dari RSUP Jamil Padang. Yang kedua ada Kak Lanisa Gulang-Bulansari, bidan terampil dari RSUP Hasan Sadikin Bandung. Yang ketiga ada Kak Rizky Amalia, operator layanan kesehatan dari RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyu Asin. Dan yang terakhir ada Kak Raja Hamida, tenaga sanitasi lingkungan terampil dari Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Tambilan. Selamat pagi semua. Baik, langsung saja ya. Sebagai pembuka dari Kak Adni, bagaimana sih pengalaman Kak Adni sebagai perawat? Bisakah ceritakan contoh good practice dalam implementasi smart governance di pelayanan kesehatan? Dengan senang hati Mbak Vicky, saya punya pengalaman terkait dengan good practice. Pertama yaitu sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan sistem farmasi yang sering disebut dengan e-resep, di mana dokter menuliskan resep di e-resep lalu otomatis tersambung ke sistem farmasi. Kita sebagai perawat juga bisa melihat resep yang telah diresepkan oleh dokter. Dengan sistem ini tidak ada lagi resep yang hilang, tulisan dokter yang tidak terbaca, dan proses menjadi lebih cepat. Wah, keren sekali. Terus terang di tempat saya bertugas sistem seperti itu belum sepenuhnya dijalani ya Kak. Beberapa proses masih berjalan terpisah sehingga koordinasi tetap harus dilakukan secara manual. Dari pengalaman Kak Adni tersebut saya melihat bahwa sistem ini bisa menjadi gambaran good practice yang perlu kita dorong bersama agar smart governance di sektor kesehatan benar-benar terwujud secara merata. Terima kasih Kak Adni. Oke, selanjutnya untuk Kak Lanisa. Dari kesehatan ibu dan anak, ada nggak sih good practice yang menarik Kak? Tentu ada Kak. Yang kedua adalah aplikasi buku KIA digital dan reminder imunisasi otomatis. Jadi ibu hamil dan ibu balita bisa memantau jadwal periksa dan imunisasi melalui aplikasi mobile. Sistem akan mengirimkan notifikasi H-3 sebelum jadwal. Bahkan ada fitur konsultasi online dengan bidan jaga. Ini sangat membantu, terutama untuk ibu-ibu di daerah terpencil yang sulit datang ke puskesmas setiap saat. Selanjutnya untuk Kak Rizky, dari sisi kesehatan gizi nih Kak Rizky, boleh dong ditambahin juga? Kalau saya boleh nambahin, good practice ketiga dari sisi gizi, kami di rumah sakit sudah nerapin sistem manajemen diet pasien berbasis digital. Sistem ini terintegrasi dengan data rekam medis pasien. Jadi ketika dokter menuliskan diet khusus untuk pasien, misalnya kayak diet rendah garam untuk pasien hipertensi ataupun diet diabetik, sistem otomatis kasih tahu dapur dengan menu yang spesifik gitu. Kami juga bisa tracking alergi pasien, jadi nggak perlu lagi ada kejadian yang kayak salah kasih diet atau salah kasih makanan yang buat pasien itu jadi berbahaya gitu. Terakhir dari Kak Raja nih, apa sih good practice dari sanitasi lingkungan? Kalau dari segi sanitasi dan kesehatan lingkungannya, saya punya contoh yang mungkin jarang disorot tapi begitu penting, yaitu aplikasi monitoring kualitas air dan sanitasi berbasis IoT. Di beberapa puskesmas, kami memiliki sensor yang otomatis untuk memonitoring kualitas air bersih, sistem pembuangan limbah, bahkan kualitas udara di ruangan. Data real time-nya langsung masuk ke dashboard yang bisa diakses oleh petugas sanitasi dan pimpinan. Kalau ada anomali, sistem tersebut akan menampilkan alert atau alarm untuk mencegah masalah lebih besar daripada sebelumnya. Wah, luar biasa sekali ya, dari keempat bidang yang berbeda kita sudah punya 4 contoh good practice yang semuanya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, dari sisi good practice tadi kita sudah melihat bagaimana sistem yang terintegrasi bisa membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan aman. Nah, sekarang kita ke sisi yang kurang menyenangkan nih, tapi penting untuk dipelajari. Yang pertama saya mau dari Kak Raja, bagaimana pengalaman best practice yang udah kakak temui di lapangan selama ini? Wah, kalau best practice-nya, sayangnya juga masih banyak Mbak Vicky. Yang pertama yang paling sering saya temui itu adanya sistem pelaporan sanitasi yang menggunakan sistem manual dan tidak terintegrasi. Jadi saya sebagai sanitarian harus mengisi laporan yang sama berkali-kali dalam format yang berbeda. Ada juga puskesmas
ada juga dinas kesehatan kabupaten, provinsi, dan semuanya itu formatnya beda-beda. Boros waktu, rawan error karena inputnya berulang kali. Terima kasih ya Kak Raja. Selanjutnya dari Kak Ani nih, bagaimana bad practice apa yang pernah Kakak alami? Saya pernah mengalami bad practice yang mirip, tapi di bidang yang berbeda, yaitu tidak adanya standarisasi dalam pencatatan, asuhan, keperawatan, di mana tiap ruangan itu belum seragam, masih berbeda antara ruangan A dan ruangan B. Sehingga jika ada pasien yang pindah, kami membaca ulang kembali apa saja catatan pasien tersebut yang memungkinkan adanya terjadi data-data yang tertinggal atau informasi yang tertinggal. Wah, itu pemborosan banget ya Kak. Saya juga punya pengalaman bad practice nih dari sisi farmasi, yaitu resistensi terhadap sistem baru karena kurangnya pelatihan. Waktu itu saya masih bekerja di klinik dan menggunakan aplikasi baru, yaitu aplikasi e-klinik. Tapi pelatihannya itu cuma sekali dan semua petugas itu tidak kebagian pelatihan karena sambil pelayanan kan. Akibatnya kami semua itu banyak yang bingung dan jadinya dokter di situ tuh minta nggak usah dipakai lagi tuh aplikasinya. Jadi balik ke penulisan manual. Itu sih kalau dari saya ya. Sekarang mari kita gali lebih dalam tentang good practice tadi. Untuk Kak Andi, menurut Kak Andi apa kunci keberhasilan dari sistem rekam medis elektronik yang tadi udah Kakak ceritain? Ada beberapa hal kunci keberhasilan Mbak Vicky. Yang pertama adalah komitmen pemimpin yang kuat. Pada saat itu, Direktur Rumah Sakit kami sangat serius dalam digitalisasi ini. Beliau tidak hanya sekedar bicara, namun mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membentuk tim dan monitoring progres secara rutin. Betul sekali Mbak Adni. Kalau saya boleh menambahkan, kunci yang kedua adalah penerapan sistem merit dalam pemilihan tim teknis. Tim yang mengelola sistem rekam medis elektronik itu dipilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan senioritas atau kedekatan pribadi. Ada yang memang jago IT, ada yang memang paham workflow, kombinasinya pas. Jadi bukan soal asal tunjuk nih ya, tapi benar-benar yang kompeten ya Kak. Iya Mbak, kalau yang ketiga menurut saya itu bisa dengan pendekatan partisipatif, kayak melihatkan penggunanya itu sejak awal. Waktu sistem diet pasien digital kami dikembangkan, developernya itu rutin datang ke dapur, nanya-nanya kami, butuhnya apa, workflow kami seperti apa. Jadi mereka nggak asal bikin gitu, tapi bikin berdasarkan kebutuhan kami yang di lapangan ini. Nah, makanya pas jadi sistemnya itu cocok banget gitu dengan kebutuhan kami di dapur. Dan berikutnya untuk Kak Lanisa, bagaimana cara memperluas atau menularkan good practice ini ke unit lain? Karena kan sayang nih kalau praktis yang bagus hanya berjalan di satu tempat kerja saja. Pertanyaan bagus Kak Vicky. Strategi perluasannya harus sistematis. Pertama, dokumentasi yang baik. Good practice aplikasi buku KIA digital kami didokumentasikan dengan lengkap. Mulai dari latar belakang kenapa kami membuat, proses pengembangannya, kendala apa yang kami hadapi, solusinya bagaimana, sampai hasil akhir yang dicapai. Ini akan menjadikan semacam best practice guide yang dapat dibaca dan ditiru oleh puskesmas lain. Strategi kedua yang efektif adalah pilot project bertahap. Jangan langsung kita terapkan secara massal ke semua tempat, tapi pilihlah 2 atau 3 tempat yang siap dijadikan percontohan. Kita lakukan pembinaan secara intensif, evaluasi, pembaruan sistem, baru kita scaling up ke tempat yang lain. Ini meminimalisir adanya kegagalan dan pemborosan anggaran. Yang terakhir, menurut saya, sediakan anggaran khusus untuk replikasinya. Kadang puskesmas lain ini tertarik tapi nggak punya anggaran. Kalau dinas kesehatan kan bisa mengalokasikan anggaran khususnya untuk replikasi best practice ini. Pasti prosesnya bisa juga lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bad practice. Kak Rizky, menurut Kak Rizky, apa sih penyebab sebenarnya kegagalan dari bad practice yang kita sebutkan? Kita mulai dari sistem yang tidak terintegrasi nih. Kalau menurut saya penyebab utamanya itu karena tidak adanya perencanaan strategis yang holistik. Nah Mbak Vicky, mungkin kan sering tuh unit-unit atau program yang membuat aplikasi sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan unit yang lain nih. Jadi bagian gizi ini bikin aplikasi sendiri, tapi bagian farmasi buat aplikasi sendiri juga. Nah, pas bagian operator juga buat aplikasi sendiri. Jadi tidak adanya grand design sistem informasi yang terintegrasi. Jadi akibatnya itu ya jadi kayak ada silo seperti kurang koordinasi gitu. Kalau penyebab resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pelatihan gimana Kak? Penyebabnya adalah perubahan yang terlalu cepat dan tidak adanya persiapan yang matang. Staf tidak diberitahu kenapa harus memakai sistem yang baru, apa saja manfaatnya bagi kerja staf tersebut, dan apa saja manfaatnya bagi pasien. Lalu bagaimana cara mencegah agar bad practice ini tidak terulang? Kak
Raja mungkin boleh nih berbagi strategi pencegahannya. Strategi pencegahan yang pertama menurut saya itu harus adanya feasibility study dan analisis kebutuhan sebelum pengadaan. Harus ada kajian mendalam, apapun masalahnya, apapun solusinya, apakah solusi digital yang paling tepat, SDM-nya siap atau enggak, infrastrukturnya mendukung atau enggak, anggarannya cukup atau enggak. Semua ini harus dijawab dulu sebelum menganggarkan pengadaan sistem. Yang kedua, libatkan end user sejak tahap perencanaan sampai implementasi. Bentuk tim yang terdiri dari berbagai profesi seperti perawat, bidan, dokter, apoteker, ahli gizi, sanitarian, dan tentunya IT spesialis. Semua pihak yang akan menggunakan sistem harus terlibat dalam merancang sistemnya. Jangan sampai sistem dibuat tanpa tahu workflow real di lapangan. Oh, satu lagi, yang paling penting disediakannya dukungan teknis yang memadai. Jangan sampai sistem sudah jalan, tapi begitu ada kendala, tidak bisa ada yang bantu. Harus ada tim IT support yang standby, ada help desk yang responsif, dan troubleshooting guide yang jelas. Ini membuat pengguna merasa nyaman dan percaya dengan sistem. Kak Ani, kalau misalnya kita sudah terlanjur mengalami bad practice, sistem sudah dibeli nih tapi tidak terpakai, itu jalan dan sudah berjalan, alternatif apa nih cara yang terbaik untuk mengatasinya gitu? Yang pertama, Mbak Vicky, kita jangan panik terlebih dahulu. Yang kita lakukan adalah evaluasi menyeluruh terlebih dahulu apa yang salah, mana yang masih bisa kita manfaatkan, apa saja yang perlu diperbaiki. Kadang sistemnya bagus, cuma perlu penyesuaian atau pelatihan tambahan yang lebih intensif. Jadi kita tidak harus selalu ganti sistem baru ya Kak? Nggak juga sih Mbak, kalau misalnya ada yang fitur yang nggak sesuai nih dengan kita tuh bisa customize gitu, atau minta tambahan fitur. Nah, jadi kita tuh ajak vendornya duduk bareng, terus diskusi ini fitur apa yang perlu kita tambahin atau kita ubah gitu. Biasanya tuh vendornya tuh mau aja gitu diubah atau di edit gitu, asal dikomunikasiin tuh baik-baik gitu. Yang terpenting adalah mindset continuous improvement. Dalam perspektif ASN, kita harus lincah dan adaptif. Kalau sistem lama masih bisa diperbaiki dan lebih cost efektif, kita perbaiki dulu dengan sepenuh hati. Tapi kalau memang sudah tidak feasible, baru kita mengambil keputusan untuk diganti dengan catatan kita harus belajar dari kesalahan sebelumnya yang sudah diinternalisasi. Sekarang kita masuk ke perspektif yang lebih luas. Untuk Kak Rizky, bagaimana good practice dan bad practice ini kalau kita lihat dari kacamata manajemen ASN, khususnya sistem merit dan profesionalisme? Pertanyaan bagus nih Mbak Vicky. Nah, kalau kita lihat nih dari sistem merit, good practice itu muncul ketika adanya orang yang sesuai dengan posisinya. Kayak misalnya nih, proyek digitalisasi kesehatan dipimpin oleh ASN yang punya track record dan kompetensi di bidang IT kesehatan. Bukan yang asal nunjuk berdasarkan senioritas atau orang yang deket nih sama atasan gitu. Nah, jadi sistem ini sesuai dengan sistem meritokrasi yang sesungguhnya gitu. Sebaliknya, banyak bad practice terjadi karena adanya pelanggaran sistem merit. Orang yang tidak kompeten ditempatkan di posisi yang strategis berdasarkan like and dislike atau bahkan KKN. Akibatnya, keputusan yang diambil bukan berdasarkan berbasis evidence atau best practice, tetapi berdasarkan trial and error yang dapat merugikan atau menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi integritas dan kompetensi itu kunci ya Kak? Sangat kunci Mbak. Dan dari segi profesionalisme ASN, practice ini mencerminkan bahwa ASN kita harus terus belajar, adaptif terhadap penggunaan teknologi baru, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Seperti Mbak Lanisa ini kan terus update ilmu tentang aplikasi buku KIA digital, dan Mbak Ani ini aktif dalam belajar sistem rekam medis elektronik. Mereka tuh nggak punya kepuasan dengan status mereka, selalu mencari hal-hal yang lebih efisien dan efektif. Sementara, bad practice seringkali muncul dari ASN yang tidak profesional, tidak mau belajar hal baru, resisten terhadap perubahan, atau bahkan abuse of power dalam pengadaan. Ini melanggar kode etik dan nilai-nilai ASN yang seharusnya kita junjung tinggi. Kak Raja, bagaimana dengan perspektif smart ASN yang meliputi digitalisasi, inovatif, dan kolaboratif? Dari segi sistem digitalisasinya, good practice ini ya seperti kita bahas tadi, rekam medis elektronik, aplikasi buku KIA, sistem diet digital, monitoring sanitasi IoT, semuanya itu contoh nyata bagi ASN yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Tapi perlu diingat Mbak, digitalisasi bukan tujuannya, tapi alat untuk mencapai tujuannya yang lebih besar, pelayanan yang cepat, akurat, dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lalu
Lalu bagaimana dengan aspek inovatif Kak? Dan aspek kolaboratif juga? Inovasi dalam good practice bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang benar-benar dari nol, tapi juga mengadopsi bad practice dari tempat lain dan menyesuaikan dengan konteks lokal kita. ASN yang inovatif adalah yang kreatif, berani mengambil resiko, terukur, dan tidak takut gagal. Karena dari kegagalan kita belajar dan berkembang. Sedangkan bad practice itu mencerminkan ketidakadaannya inovasi stagnan. Misalnya kayak ngulang-ngulang cara yang lama, udah tahu nih kalau cara lama itu nggak efektif, atau inovasi yang udah ketinggalan zaman gitu, kayak ikut-ikutan tren tanpa perhitungan yang baik, tanpa memikirkan keberlanjutannya tentang inovasi itu. Kolaborasi ini adalah jantung dari smart governance. Good practice yang sukses melibatkan banyak pihak, kolaborasi antar profesi dalam satu instansi, kolaborasi antar pemerintah dengan swasta, vendor, dengan akademis, riset, evaluasinya, yang terpenting dengan masyarakat sebagai pengguna layanan kita. Sebaliknya, bad practice sering muncul karena adanya silo, ego struktural, dan tidak ada komunikasi yang baik antar pihak. Smart ASN harus punya kemampuan komunikasi dan networking yang baik. Tidak ada masalah kompleks di kesehatan yang bisa diselesaikan sendiri. Kita semua saling bergantung dan saling mendukung. Baik, kita sudah mendekati akhir sesi kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin Kak Adni, Kak Alanisa, Kak Rizky, dan Kak Raja boleh memberikan rekomendasi atau pesan untuk para ASN di sektor kesehatan yang ingin mewujudkan smart governance. Rekomendasi saya yang pertama, mulailah dari hal kecil tapi berdampak. Bisa kita mulai dari digitalisasi satu proses yang memerlukan waktu lama atau boros waktu. Perbaiki itu terlebih dahulu, kita tunjukkan hasilnya, baru kita scaling up ke proses lainnya. Kedua, investasi pada SDM adalah investasi jangka panjang yang paling berharga. Jangan pelit untuk pelatihan, jangan pelit untuk memberikan kesempatan ASN belajar teknologi baru. ASN yang kompeten, update, dan adaptif adalah aset terbesar organisasi kita. Mereka yang akan membawa perubahan. Ketiga itu dengerin pengguna dengan tulus, baik itu sesama tenaga kesehatan maupun masyarakat yang kita layani. Mereka yang tahu bottleneck-nya di mana, mereka yang tahu solusi apa yang mereka butuhkan. Kita sebagai pembuat kebijakan atau pelaksana di lapangan harus humble gitu dan mampu dengerin orang dengan secara empati gitu. Nah, untuk hal yang keempat ini, dokumentasikan dan berbagi tanpa pelit. Good practice yang tidak didokumentasikan akan hilang begitu saja ketika kita pindah tugas atau pensiun. Dokumentasikan dengan baik, publikasikan, berbagilah ke fasilitas kesehatan lain, bahkan ke daerah-daerah lain. Kita semua punya tujuan yang sama, pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, satu lagi dari saya, jangan takut gagal, inovasi pasti ada resikonya. Yang penting kita sudah melakukan analisis yang matang, melibatkan banyak pihak, dan punya rencana mitigasi. Kalau gagal, evaluasi, pelajari, coba lagi dengan cara yang lebih baik, itu bagian dari proses pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ya insight dari Kak Adni, Kak Alanisa, Kak Rizky, dan Kak Raja, keempat narasumber kita ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta ilmunya. Untuk para pendengar, ingat ya, smart governance itu bukan hanya soal teknologi canggih atau sistem yang mahal, tapi soal bagaimana kita sebagai ASN, apapun profesi kita, menggunakan teknologi dan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil, dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkolaborasi. Terima kasih Kak Vicky sudah mendengarkan. Baiklah, sampai bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Salam Smart ASN, salam sehat untuk Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.